Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Pos Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Kali ini kita bicara tentang arsitektur bangunan di Bali. Nah, kita kaitkan dengan maraknya pembangunan fasilitas pariwisata termasuk hotel, restoran, kemudian bangunan-bangunan juga ya, villa, kemudian juga ada ya untuk kepentingan-kepentingan ekonomi di Bali yang mungkin perlu kita kritisi ya. Sepertinya kalau pengamatan agak sedikit mulai tanpa kontrol. Saya akan mewawancarai Bapak Kadek Pranajaya. Beliau adalah praktisi arsitektur atau arsitek, juga mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia untuk daerah Bali. Sekarang beliau ada di Dewan Pusat ya? Atau Dewan ya, Pusat, di ya? Majelis Organisasi di Pusat Nasional. Nah, cukup sering juga bicara kritis tentang bagaimana arsitek Bali ke depan. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu Pak Kadek. Om Swastiastu Pak Nyoman. Gimana kabar, sehat? Ya, sehat aman. Tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Satu lagi sebelum saya perkenal, beliau adalah dosen juga di Institut Desain dan Bisnis Bali. Ya. Hari ini kita wawancaranya di kampus Institut Desain dan Bisnis Bali. Pak Kadek, kalau kita bicara tentang arsitek Bali, nasibnya, kondisinya terkini bisa dijelaskan kepada pemirsa gimana? Arsitektur Bali, bangunannya. Di Bali gitu ya, praktek arsitek itu kan sebenarnya sudah diatur dalam kita punya undang-undang arsitek gitu ya, yang dari tingkat atas, Undang-Undang Nomor 6 2017. Kemudian di Bali kita sebenarnya sudah dari dulu ya. Dari dulu kita punya Perda 234 tahun 74 itu ya, kemudian direvisi lagi menjadi Perda 5 2005. Sebenarnya sudah jelas itu Pak Man. Jadi sudah jelas mengatur tentang persyaratan arsitektur bangunan gitu. Jadi arsitektur yang di Bali itu kan sebenarnya ada 3 ya, arsitektur tradisional Bali, kemudian arsitektur non tradisional Bali gitu ya, kemudian arsitektur warisan gitu ya. Arsitektur warisan ini arsitektur yang sudah lama gitu ya, sudah lama dibangun seperti Hotel Inna Bali Beach gitu ya, yang peninggalan Belanda gitu ya. Kemudian Hotel Bali Beach ya, yang sekarang menjadi Domeru, itu kan pampasan perang gitu ya, perang Belanda, dibangun tahun 63 ya, pada saat Presiden Soekarno pada itu. Nah, kemudian arsitektur non tradisional Bali ini adalah arsitektur umum ya, yang tetap sebenarnya wajib mengimplementasikan tentang budaya dan karakter Bali, yaitu prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali gitu. Jadi ada tata letak, kemudian ada interior, eksterior, kemudian sosok bangunannya gitu ya, sesuai dengan triangle gitu ya. Sebenarnya sudah ada gitu. Cuman persoalannya yang terjadi saat ini kan begitu maraknya yang sudah lepas gitu ya, sudah lepas gitu. Nah, disinilah peran semua pihak lah Pak Man. Jadi peran semua pihak, apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa tidak ada penindakan gitu Pak Man ya, tidak ada penindakan gitu ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bisa katakan bahwa sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan di Bali hari ini katakan di tengah pesatnya pariwisata ini yang sudah mengabaikan konsep-konsep dari arsitektur Bali, tradisional Bali gitu ya Pak? Ya, jadi saya bilang iya gitu ya. Iya, karena kita bisa lihat dari sisi visual juga ya, sisi sosok bangunannya itu. Nah, ini apakah Perda kita yang sudah usang gitu ya, yang perlu, kan ini sudah lama banget ya. 2005 ya? 2005 ya. Apakah perlu kita sesuaikan lagi dengan mengatur yang lebih sesuai ya dengan modernitas sekarang gitu ya, dengan bahan gitu ya, bahan bangunan yang ada sekarang ini kan, ketika misalkan contoh ya, kita menggunakan bata paras gitu ya, yang tentunya kan ini akan berdampak kepada lingkungan gitu ya. Kita lihat bisa di Tulikup itu, desa Tulikup kan banyak sekali lubang-lubang hasil bata ini. Nah, perlu ada solusi gini ya. Apakah harus seperti itu gitu? Apakah boleh nggak misalkan seperti kita menggunakan GRC gitu misalnya Pak Mani, yang seperti di bandara ya, Igusti Ngurah Rai ya, yang waktu itu kan
pembangunan harus cepat itu ya. Kemudian tapi sosoknya masih ada gitu, masih kuat gitu dengan warnanya, dengan permainan ornamen yang walaupun itu berbahan dari GRC gitu ya. Nah, kemudian isu-isu lainnya juga kan batu bata kalau dari sisi green building gitu ya, nah, itu kan carbon footprintnya cukup tinggi ya. Jadi pembakaran dan sebagainya ini juga isu-isu ini yang saya kira perlu diantisipasi. Ini peran-peran semua pihak nih Pak Man ya, baik itu Ikatan Arsitek Indonesia, baik itu perguruan tinggi, pemerintah. Ini yang harus kita carikan, apakah perda ini yang perlu kita atur kembali gitu ya, kita sesuaikan kembali dengan begitu maraknya gitu ya. Karena saya kira para arsitek itu punya idealisme sendiri ya, pingin tampil beda gitu ya. Tapi kadang-kadang ini yang sering diabaikan gitu ya. Ada juga faktor arsitek yang ingin tampil beda itu kemudian mereka membangun bangunan-bangunan yang kemudian meninggalkan jauh arsitektur Bali. Tapi ada juga mungkin kepentingan apa dia lebih murah, lebih cepat, juga karena arsitek ini bukan orang Bali juga nih jangan-jangan, atau tidak paham tentang arsitek Bali. Nah ini jadi kita ya di Bali ya khususnya ini kan kita sudah memberlakukan lisensi arsitek ya. Ada itu. Jadi ada lisensi ya turunan daripada undang-undang arsitek, kemudian undang-undang jasa konstruksi juga ya. Itu sudah ada ketika orang mengajukan PBG gitu ya, persetujuan bangunan gedung. Yang dulu namanya IMB ya. IMB sekarang namanya PBG, kemudian dia mengajukan SLF ya, sertifikat layak fungsi. Di aturan itu kan sebenarnya arsitek itu harus memiliki surat tanda registrasi arsitek ya Pak Man. Kemudian selain itu dia harus memiliki lisensi gitu. Nah, lisensi inilah yang sebenarnya mengatur tentang bagaimana arsitek luar gitu ya, arsitek luar yang berpraktek di Bali gitu. Dia harus paham dulu tentang budaya Bali. Dia paham dulu tentang adat agama termasuk juga ya, di situ adat istiadat yang harus mereka pahami. Makanya dia dilatih dulu ya, dikasih pembekalan, kemudian ujian, dapat SIM dia. Nah, setelah mendapat SIM ini dia lulus, dia kan akan paham dengan karakter Bali, aturan main di Bali. Nah, ini yang harus diterapkan. Nah, ini sejalan dengan itu gitu ya. Sejalan dengan itu melalui Dewan Arsitek Indonesia saat ini sudah mulai menyisir peran para arsitek luar gitu ya, arsitek luar yang berpraktek di Bali agar sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan main gitu ya. Karena sekarang ini begitu banyak sekali aturan-aturan yang sering tumpang tindih gitu ya. Kadang-kadang ada isu bangun saja dulu gitu ya, ntar ngurus SLF gitu ya. Yang ini kan menjadi persoalan gitu ya. Jadi persoalan kadang-kadang pemerintah juga harus tegas gitu. Ketika dia membangun dulu gitu ya, tidak sesuai dengan intensitas bangunan itu ada sempadan bangunan gitu ya. Koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau gitu ya, dasar hijau, kemudian sempadan gitu ya, sempadan kiri, kanan, depan, belakang, termasuk juga ketinggian, dan termasuk yang mengatur di sini adalah karakter prinsip-prinsip arsitektur Bali itu harus diatur. Kalau tidak sesuai ya harus ditindak gitu ya. Kalau memang itu ini kan kita sudah zaman modern dan sebagainya, mari kita sama-sama kita revisi undang-undang Perda ini, Perda 5 2005 ini yang seperti apa. Misalkan ini mumpung ada pemilihan pilkada gubernur gitu ya, kabupaten, wali kota gitu ya. Mari kita sama-sama, Bali ini mau dibawa kemana? Misalkan apakah ada zoning regulation gitu ya. Zoning regulation misalkan kawasan ini gitu ya, yang boleh ada apa gitu ya, karakternya seperti apa. Tapi kawasan-kawasan yang lain yang harus kita terapkan. Apakah memang seperti itu atau mau diseragamkan gitu ya. Contoh sekarang Bebadungan itu ya. Bebadungan ini kalau saya lihat itu dulu Badung ya, zaman kerajaan Badung ya. Badung yang punya ciri khas. Sekarang ada pemekaran, ada Kabupaten Badung dan oleh Kota Denpasar gitu ya. Nah, ketika Kota Denpasar juga menerapkan
Bebadungan, Kabupaten Badung juga menerapkan Bebadungan. Kemudian saya lihat di Singaraja, di Gianyar juga menggunakan bahan bata ini. Ini kan sama juga Bebadungan. Bebadungan ini arsitektur khas di Gianyar ini kasihan juga kan kadang-kadang. Mereka punya sendiri. Punya sendiri yang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang arsitek bangunan, bukan hanya sekedar bicara bangunan ya, tapi bicara tentang identitas. Identitas ya. Kalau misalnya di Bali ini bangunannya, arsitekturnya tidak lagi menganut atau mengikuti kaedah-kaedah arsitektur tradisional Bali, justru kita akan tidak ada bedanya ya. Iya, betul. Bali ini dengan daerah lain yang sama aja, padahal itu penting. Penting. Bisa dikatakan begitu ya Pak Kade ya? Benar, benar. Karena itu kan baru satu sisi kita lihat dari sosok ya. Kemudian dari tata letak gitu ya. Kita kan konsep di Bali itu kan biasa itu pola nata gitu ya, ada landscape-nya Bali gitu ya. Saya lihat sudah mulai pembangunnya full gitu ya, kiri kanan KDB tidak sesuai gitu. Cuman pertanyaannya sekarang kan, dia dapat nggak dia PBG gitu ya? Ketika dapat PBG, dia sesuai nggak dengan yang terbangun di lapangan? Gitu. Nah setelah itu di SLF-kan gitu. Nah SLF ini yang sama-sama harus tegas gitu. Kita punya tim profesional ahli di seluruh kabupaten kota gitu ya. Ada ya? Ada. Yang itu ada asosiasi perguruan tinggi itu ya, masyarakat adat terlibat di situ. Harusnya pengawalannya harus sudah ada gitu ya. Nah, cuman kan persoalan di sini kembali lagi ke implementasinya. Ini ada kalau orang teori Foucault mengatakan ini ada relasi kuasa pengetahuan di sini ya. Jadi kekuasaan itu tidak hanya menindas tapi melalui pengetahuan gitu ya. Bisa arsitek terlibat di situ ya. Bisa pemerintah juga, bisa masyarakat juga ya. Ini kan kita harus cermati bahwa Perda kita ya, Perda 5 2005 itu tidak ada sanksi pidana di situ. Tidak ada sanksi pidana di situ. Beda dengan undang-undang tata ruang ya. Ketika pembangun di lahan sawah dilindungi LSD yang lagi itu sudah melanggar hukum. Itu kepolisian sudah berhak sebenarnya melakukan sidak gitu ya, melakukan pemanggilan gitu ya. Tapi kalau Perda 5 2005 itu sanksi pidana tidak ada. Nah, itu bisa jadi itu menjadi salah satu faktor kemudian kenapa bangunan ini nggak liar gitu sekarang ya. Ya kan karena yang berhak melakukan pembinaan, penyidikan itu kan PPNS itu, penyidik pegawai negeri sipil di situ. Ya salah satunya adalah Satpol PP di situ yang secara pengetahuan juga harus dibekali gitu ya. Jadi tidak hanya dia ini jalur hijau melanggar ini, tapi terhadap arsitektur juga harus paham. Makanya kalau kita kaitkan dengan masifnya pariwisata, investasi masuk Bali ke atas nama pariwisata, itu juga ada faktor yang menyebabkan bangunan di Bali ini kayaknya kok nggak ada, tidak banyak lagi mengikuti kaedah-kaedah arsitektur Bali. Nah ini yang di satu sisi kan kita butuh wisatawan juga ya. Kita butuh pembangunan juga ya, kita butuh pemerataan pembangunan di seluruh Bali gitu ya. Karena kan kita terus terang infrastruktur kita kan masih belum merata sebenarnya. Jadi banyak lokasi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Tidak numplak harus di Canggu ya. Tidak numplak harus di Jimbaran ya. Ini yang perlu keseimbangan gitu. Dengan adanya investor ini perlu kontrol juga ini ya. Sekarang kan banyak sekali wisatawan yang kadang-kadang dia membawa arsiteknya sendiri dari luar, ya langsung membangun dengan tanpa mengikuti ini, dia hajar aja gitu ya. Yang ini peran siapa sebenarnya nih? Apakah tugas pemerintah? Apakah tugas organisasi ya, profesi atau masyarakat? Menurut saya sih ini semua harus berkolaborasi di sini ya. Baik itu pemerintah gitu ya, pemerintah dalam hal ini bisa kedinasan, bisa imigrasi di sini ya. Kemudian ada arsitek, peran asosiasi di sini ya, melalui ikatan arsitek. Ada dewan arsitek, kita punya dewan arsitek yang turut serta juga saat ini mulai berperan ya, berperan untuk melakukan menyisir ya, katakan menyisir
melakukan pembinaan dulu terhadap arsitek-arsitek luar gitu ya. Tidak hanya luar negeri tapi juga luar Bali yang saya kira sudah sedikit lepas gitu ya. Saya kira lepas gitu ya. Tak terkontrol maksudnya. Tak terkontrol gitu ya. Ini tak Mereka terkontrol. bebas saja. Bebas saja, santai aja dia ada aturan yang mengatur bahwa itu nggak boleh aturannya seperti itu, ya. gitu. Nah, ini ketika nantinya ada menggunakan atau mencari SLF, nah di sini sertifikat layak fungsi. Ini peran juga ini. Kalau dia tidak ada nuansa Bali, tidak ada berkarakter Bali, ini perlu dilakukan perbaikan. Saya kira seperti itu. Baik, untuk closing statement dari Pak Kade, silakan. Mempertegas lagi apa yang Pak Kade sampaikan, harapan ke depan agar memang bangunan-bangunan di Bali ini arsitekturnya mengikuti kaidah agar jangan sampai Bali kehilangan identitasnya sebagai kebaliannya. Ya, terima kasih Pak Man. Jadi kita gitu ya sebagai seorang arsitek gitu ya, kita juga sebagai menerima ya, jadi menerima segala informasi baik itu perkembangan teknologi gitu ya, modernisasi, kita harus tetap aware, kita harus tetap mengikuti apa yang menjadi budaya yang kita sudah miliki, budaya Bali. Tentunya di arsitektur kita punya Perda nomor 5 gitu ya 2005. Tetap kita harus mengacu kepada itu gitu. Walaupun ada modifikasi, ada apa, tapi karakter sosok gitu ya, tata letak itu sebenarnya sudah related sudah related dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mewajibkan bahwa semua bangunan itu harus aman gitu ya, keselamatan gitu ya, kenyamanan, kemudian kesehatan dan keberlanjutan gitu. Jadi Undang-Undang Bangun Gedung juga gitu, ada keselamatan gitu, termasuk kemudahan dan keandalan di sini. Keandalan ini yang secara intensitas ada sempadan, ada coefisien dasar bangunan. Kita ikutilah aturan main. Peran pemerintah, peran asosiasi, perguruan tinggi, mari kita berkolaborasi agar arsitektur Bali ini betul-betul kita bisa lestarikan menjadi asur kebanggaan Bali lah, bukan Bali diinternasionalkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kade atas waktunya, dan demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.